Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya masih di channel MJRT Racing Unit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba berbagi tips, berbagi cara sederhana. Sebagaimana kawan-kawan ketahui, di sini saya akan membahas seputaran klep ya. Jadi untuk klep itu ada 2 buah klep di dalam motor itu ya. Meskipun di beberapa motor ada yang menggunakan 4 klep ataupun 8 klep, tapi kita bisa bilang itu adalah 2 klep saja karena ada in dan X. Nah, di sini banyak kasus yang terjadi dalam beberapa perubahan, karena saya mengobrolkan atau membicarakan ini karena ini berada di masalah yang terjadi apabila kawan-kawan merubah motor, mengganti klep, memperbesar klep dan sebagainya. Jadi banyak kasus yang terjadi, banyak kejadian yang terjadi setelah mengalami penggantian klep. Jadi klep biasanya klepnya cepat patah, kemudian nggak kuat, belakangnya biasanya jeber atau aus, nggak kuat menahan benturan dari settingan klep, setelan klep, atau bengkok atau peang, banyak lah, pokoknya banyak kasus yang terjadi. Nah, di sini saya akan mencoba berbagi. Jadi buat kawan-kawan yang mau mengganti klep, apalagi klep yang standar, kemudian kawan-kawan ganti menggunakan klep yang lebih besar, menggunakan material yang bisa dibilang aftermarket, atau kawan-kawan biasa bilang racing lah. Nah, di sini kawan-kawan harus pintar memilih. Sorry. Agak berisik. Kenapa saya bilang harus pintar-pintar memilih? Karena dari hasil pengalaman yang saya alami, beberapa kasus yang terjadi seperti patah, bengkok, dan jeber itu bisa diatasi. Caranya dengan cara pemilihan yang tepat. Nah, di sini untuk pemilihan saya punya cara sederhana, saya punya cara tips sederhana sekali untuk memilih bahan material klep yang menurut saya ini bagus dan menurut saya ini jauh dari kata bengkok, terkecuali mentok ya, jauh dari kata jeber dan putus, biasanya jauh dari kata itu. Caranya seperti apa? Kawan-kawan tinggal menyediakan ini. Nah, ini adalah satu buah magnet. Kenapa magnet saya gunakan? Sebagai media untuk pemilihan klep yang bagus. Nah, di sini kawan-kawan harus tahu. Jadi klep itu ada 2 buah klep ya, in dan X. Oke. Yang pertama, ini sebagai contoh klep in. Jadi klep in, sebelum kawan-kawan mencoba membeli, coba kawan-kawan tes dulu menggunakan alat ini, menggunakan magnet ini. Caranya ditempelkan saja seperti ini. Nah, ini nempel. Nah, ini klep in nempel dalam artian ini bahan material klep ini dari besi. Gak apa-apa. Untuk klep in biasanya menempel seperti ini gak apa-apa, karena masih bisa menahan biasanya masih bisa menahan beban yang terjadi di dalam blok pop. Nah, sekarang banyak kasus yang terjadi itu bengkok klep itu biasanya banyak yang terjadi di bagian klep X. Klep X biasanya putus, bengkok, jeber. Belakang ininya jeber biasanya nggak kuat. Nah, jadi untuk klep X, nah ini contoh klep X ya. Klep X kalau kita tempelkan ke sini, ini tidak boleh nempel, tidak boleh seperti klep in. Nih kawan-kawan bisa lihat. Tuh.
Ini klep X ya. Klep X ini nggak nempel. Ini kita lepas ya. Oh, jatuh. Oh, jatuh. Nah, ini klep X. Berarti ini klep dalam material yang bagus. Klepnya materialnya bagus. Ini baja murni. Nah, kenapa kita harus memilih klep X yang bermaterial seperti ini? Karena klep X itu adalah bagian pembakaran, kawan-kawan. Jadi bagian pembakaran, bagian pas pembakaran dan pembuangan sisa pembakaran ke knalpot. Ini panas sekali, daya kerja klep yang X ini panas. Dan harus benar-benar kuat bahannya ini. Nah, di sini banyak sekali klep-klep ini, banyak sekali klep X yang bahan materialnya itu besi. Banyak. Oke, contoh. Nah, ini contoh klep X nih. Ini klep X ya, klep X nih. Ini klep X yang menurut saya bahannya jelek. Ini gak akan saya sebutkan mereknya lah. Ini jelek bahannya. Kenapa saya bilang jelek? Nih lihat, ini klep X. Klep X kita tempel di sini. Tuh. Ini klep X. Ini klep in ya, gede ya. Tuh. Ini klep X ya. Tuh. Ini klep X. Nah, ini klep X bahannya besi. Kita lihat. Tuh nempel. Ini nggak boleh kita memilih klep X yang berbahan besi seperti ini. Jelek ini, jelek. Jadi ini rawan putus yang seperti ini. Biasanya putus. Kemudian motornya meskipun tanpa mentok biasanya tahu-tahu bengkok aja. Karena nggak kuat ini bahannya, nggak kuat tahan panas. Karena klep X itu kan bagian pembakaran. Biasanya seperti itu. Kemudian kasusnya biasanya di sini, di belakang sininya jiber. Penyok pokoknya. Nggak kuat tahan benturan dari setelan klep. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi klep yang bagus itu untuk pemilihan, untuk klep in masih bisa ditolerir apabila nempel. Gak apa-apa. Tetapi untuk klep X harus yang tidak nempel. Nah, seperti ini. Oh, ini tidak nempel. Dan yang nempel ini jangan dipilih untuk klep X ya. Tuh. Jangan, jelek pokoknya. Nah, jadi itulah cara sederhana pemilihan klep agar kawan-kawan terhindar dari beberapa kasus yang terjadi bengkok, putus, dan jeber bagian klep. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.